warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-hadirin al-musallin Masjid Al-Isra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan atau pengkajian kita terhadap hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Babul Istikharati wal Musyawarah. Bab tentang istikharah dan musyawarah. Musyawarah di sini kita ulangi, maksudnya adalah konsultasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait perkara-perkara, hal-hal yang akan dilakukan, yang akan dipilih, yang akan dilaksanakan. Ini musyawarah, konteksnya adalah istikharah. Karena substansi daripada istikharah adalah minta pendapatnya Allah atau minta petunjuknya Allah. Seperti kita biasa meminta pendapat ahli, maka kita sudah lebih tentu perlu dan penting, wajib untuk meminta pendapat Allah yang maha ahli. Nah, sekarang kita membahas babu istihbabidz dzihabi ilal 'aidi wa 'iyadatil maridi wal hajji wal azafi wal janazati wa nahwiha min tariqin warruju'i min tariqin ukhra litakthiri mawadi'il ibadati. Artinya adalah bab anjuran keutamaan melakukan perjalanan dalam rangka untuk sholat Id, menjenguk orang sakit, menjenguk orang haji, atau juga menjenguk, mendatangi resepsi, dan bahkan untuk takziah kepada jenazah dan lain sebagainya. Perginya melewati satu jalur jalan dan pulangnya melewati satu jalur jalan yang lainnya. Tujuannya adalah memperbanyak tapak tilas jalan yang kita lalui di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dari judulnya kita sudah menangkap bahwa kenapa ada anjuran kalau ke masjid itu berangkat dari jalan misalkan sebelah kanan, pulangnya nanti jalan sebelah kiri misalkan. Jalannya berbeda, ya. Yang tujuannya di situ adalah ya, untuk memperbanyak tapak tilas kita ketika di dunia, jalan mana saja yang pernah kita lalui, ya, dalam rangka ibadah. Kalau secara aturan main fikih yang lebih detail lagi, ya,
jalan pertama atau perginya lewat kanan. Ya. Atau jalan pertama, jalan perginya lewat jalan yang lebih pendek apa jauh? Nah, lu ada yang bilang pendek, ada yang bilang jauh. Pendek. Ya, jadi yang jalan terdekat tempat tersebut ya kita bisa lalui itu jalan pilihan pergi. Nanti pulangnya itu jalan yang lebih jauh. Maka bahasanya kata orang tua kita pulangnya muter. Namanya orang muter itu pasti jauh. Nah, ini secara detail tidak hanya satu jalan kemudian pulang jalan lain, tapi ada aturannya lagi, tambahannya lebih detail lagi. Berangkatnya kanan, pulangnya kiri. Berangkatnya lebih dekat, pulangnya lebih jauh. Ya, kalau misalkan ditanya nggak ada jalan lain, misalkan ya kemana dulu kek lah. Yang bingung kalau rumahnya depan masjid. Mau lihat mana katanya? Ya makanya kemana dulu kayak pulangnya gitu kan. Nanti datangnya kan lewat pintu yang dekat masjid. Sendalnya taruh di sebelah sono, pulangnya lewat sono. Jangan tanya lagi kalau masjidnya satu pintu, udah itu kebanyakan nanya namanya. Nah, ini ada aturannya, fikihnya, maksudnya, tujuannya. Di sini dijelaskan memperbanyak jalan tapak tilas kita yang kita lalui di dunia sebagai sarana ibadah. Karena tempat-tempat yang bukan saja kita lakukan ibadah seperti sholat ataupun seperti haji ataupun umroh, pokoknya tempat yang kita lakukan ibadah. Bukan cuma itu saja, nanti yang akan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Bahkan, ini bahkan ya, jalan yang kita lewati itu nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa kita pernah ke masjid, pernah sholat. Bahwa kita pernah, misalkan yang kedua di sini judulnya mengunjungi orang sakit. Bahwa kita pernah apa sih bahasanya ini? Kalau orang pulang haji itu diapain, Pak? Dikunjungi juga ya, bukan dijenguk ya. Enggak sakit soalnya ya. Kita mengunjungi orang yang baru pulang haji. Bahwa kita pernah, nah ini misalkan mendatangi undangan atau kondangan yang baik-baik. Bahwa kita pernah takziah. Nah, itu segala macamnya, jalan-jalannya itu akan menjadi saksi. Mungkin kalau dulu tradisi orang ya sholat itu jalan kaki, terus menjenguk orang sakit karena dekat ya jalan kaki dan lain sebagainya. Jenazah jalan kaki. Sekarang orang sholat id banyak yang naik motor. Padahal ya rumahnya sama masjid hanya berjarak misalkan lah 200 meter ya, atau 500 meter lah. Ya nggak nyampe 1 kilo. Ya. Sekarang banyak yang naik motor. Berarti kan kagak jalan kaki. Ya. Berarti nggak jalan kaki. Nah ini bagaimana? Yang dijelaskan di sini adalah jalan yang dilalui dengan cara apapun. Karena dulu tradisi orang di zaman Nabi itu banyaknya jalan kaki, ya mereka jalan kaki. Makanya jalannya pun membekas. Kalau sekarang ya jalan yang kita lalui walaupun dengan kendaraan roda 2, roda 4, itu semuanya jalan akan menjadi saksi. Bahkan ada nilai plusnya. Kendaraan roda 2 dan roda 4 kita pun
itu juga akan ikut menjadi saksi. Maka yang punya motor, yang punya mobil, kalau ke masjid naik mobil, wah itu hebat. Jangan cuma ke mall naik mobil. Mobil dibawa ke kantor, mobil dibawa ke mall, giliran ke masjid nggak dibawa. Padahal kalau dibawa ke masjid aja, itu sudah jadi saksi. Udah tambah ibadah. Mobil yang dibeli itu jadi lahan ibadah. Nah, cuma nanti DKM-nya memperluas sarana parkir. Nah, ini artinya bahwa hal-hal semacam ini itu menjadi penting ya, perkembangan hidup manusia itu juga bisa digunakan untuk menambah ladang amal ibadah. Jadi kita beli motor, kita beli mobil itu bukan sekedar niatnya cuma untuk transportasi ya, yang sifatnya adalah misalkan ya bersifat ekonomi atau mencari nafkah ya, atau yang sifatnya sosial, tapi juga yang sifatnya ibadah. Sehingga tujuan kita membeli sifatnya dunia, tapi maksudnya adalah akhirat. Nah, ini yang pertama, memperbanyak tempat yang kita lalui untuk ibadah. Yang kedua adalah memperbanyak ya, silaturrahim. Ya, silaturrahim. Yang benar silaturrahim apa silaturahmi? Yang benar ya, kalau bahasa Arab yang benar silaturrahim. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang benar silaturahmi. Ya, kalau kita cek itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada bahasa bakunya adalah silaturahmi. Kalau silaturahim itu dianggap bahasa tidak baku. Ya, bukannya tidak benar, tapi tidak baku. Ya, tapi sebetulnya yang benar dalam bahasa Arab silaturahim. Nah, jadi kalau kita berangkat lewat sebelah kanan, kita menyapa tetangga-tetangga yang ada di sebelah kanan. Pulangnya lewat sebelah kiri, berarti menyapa tetangga-tetangga yang ada di sebelah kiri. Nah, ini sambil ke masjid, sambil menyapa, ifsya'us salam, menyampaikan salam, menegur orang. Nah, itu nilainya silaturahim. Ya. Jadi ada dua yang jelas kelihatan kalau kita melaksanakan satu anjuran kesunahan ini. Dua hal positif yang tidak sekedar kita ke masjid dapat ibadah sholat, tapi dapat pahala tambahan ini. Nah, beberapa hadis yang menggambarkan tentang hal itu, yang pertama adalah an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat Id, apapun Id Fitri atau Id Adha, ya, mau Idul Fitri atau Idul Adha, pokoknya salat Id, maka beliau akan pergi berangkat lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang lainnya. Jadi ini rutin dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutin, memang seperti ini. Ya. Karena itu tadi, beliau ketika berangkat melewati satu jalur, maka beliau akan menegur para sahabatnya. Misalkan sahabatnya sudah siap berangkat juga dan sedang di depan rumah masing-masing, maka diajak oleh Rasul untuk pergi bersama-sama ke tempat sholat
Id atau ke masjid atau ke lapangan, karena Nabi Muhammad sholat idnya juga di lapangan. Ya. Nah maka ketika beliau pulang selesai misalkan khutbah sholat id kemudian khutbah id, maka beliau menyapa sahabat-sahabat yang lain yang tadi ketika jalan tidak ketemu. Ya. Beliau mencari jalur yang lain, menyapa sahabat-sahabat yang tidak sempat ketemu tadi. Nah di Indonesia ini nilai-nilai silaturahimnya ya itu kemudian berkembang, tidak hanya saat pada pergi dan pulang atau ketika di masjid melaksanakan sholat id ya, bahkan di Indonesia nilai silaturahim pada momen Idul Fitri dan momen Idul Fitri yang lebih khusus itu sampai setelah pulang dari masjid, istirahat sebentar, kira-kira makan sejenak, ya, lalu kemudian mereka saling berkunjung keliling lagi, khususnya yang muda-muda. Ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua, itu dikunjungi, nunggu di rumah. Ini saya ingat sekali kalau di Jawa, beda sama di Bekasi. Kalau di Jawa ini tradisi yang luar biasa. Jadi selepas sholat id itu lebaran belum selesai. Lebaran itu dari pagi bisa sampai menjelang zuhur. Karena yang dikunjungi dari ujung sampai ujung. Kalau misalkan satu RT mungkin kekecilan satu RW. Jadi masing-masing kelompok, nanti mereka bikin kelompok sendiri, itu mengunjungi setiap rumah. Rumah-rumah yang memang ya ada orang tuanya, rumah-rumah yang memang membuka pintu, dan hampir semua rumah membuka pintu. Dan masuk ke rumah. Dan mencicipi hidangan. Dan ya bahasa Jawanya ada semacam sungkeman atau ya atau ya saya kalau bahasanya tuh kelepatan ya, minta maaf lah, tapi pakai bahasa Jawa saya nggak hafal itu. Jadi di dalam rumah itu tidak cuma sekedar menyapa, tapi sampai kemudian menyenangkan tuan rumah, hidangannya dimakan, berkunjungnya ya tidak sebentar, dan kemudian ada proses tadi minta maaf. Nilai silaturahminya atau silaturahimnya luar biasa. Ini yang berbeda yang terjadi di Bekasi, di ya pokoknya di daerah mungkin Jabodetabek juga. Ya, khususnya di Bekasi yang saya alami, ya setelah sholat id hanya sekedar lewat depan rumah, kemudian salaman di luar rumah, pindah rumah, salaman lagi, pindah lagi. Jadi ya mungkin setengah jam selesai lebarannya. Ini kan sebetulnya dulu kan pernah diajarkan oleh Nabi itu. Jadi Nabi kenapa muterin jalan ketika sholat id itu tujuannya hanya untuk bisa menyapa, untuk bisa bersilaturahim kepada seluruh sahabatnya. Dan di tempat sholat id pun beliau juga menyapa para sahabatnya, ya bersalam-salaman juga, ya mengucapkan Aid Mubarak misalkan, atau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi zaman dulu. Nah di Indonesia kemudian budaya itu dikembangkan menjadi sebuah tradisi yang ditambah dengan hal-hal yang positif-positif lainnya. Jadi ada yang menghidangkan makanan, ada yang memakan. Yang menghidangkan ya niatnya adalah sedekah, yang makan niatnya menyenangkan tuan rumah. Jadi ini luar biasa sekali. Nah kembali, jadi pertama hadis ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW sholat id, ya bukan sholatnya tapi jalannya menuju tempat sholat id dan pulangnya itu bagaimana.
Yang kedua, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Umar bernama asli Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju min tariqis syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arris wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-tsaniyatil 'ulya wa yakhruju min ats-tsaniyatis sufla. Nah, ini gambaran di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melalui jalan yang namanya jalan syajarah ketika berangkat. Dan pulang itu melalui jalan lain yang namanya jalan mu'arros. Dan ketika misalkan Nabi dari Madinah mau masuk ke kota Mekah, itu jalan yang dilalui namanya adalah daerah Thaniyatul Ula. Ya. Dan ketika keluar Mekah, ini tadi masuk Mekah, kemudian keluar Mekah, itu melalui jalan yang namanya Thaniyatus Sufla. Kalau gambaran perbedaannya, Thaniyatul Ulya dan Thaniyatus Sufla adalah, jadi kalau orang masuk Mekah itu ada melewati semacam bukit-bukit. Jadi berangkatnya masuk Mekahnya Nabi itu lewat yang atas bukit. Jadi lewat atas bukit. Tapi kalau Nabi keluar dari Mekah akan menuju ke Madinah, itu lewat bawah bukit. Jadi ada jalan yang menyusuri atas bukit, itu bisa masuk ke Mekah. Ada jalan yang menyusuri bawah bukit, itu bisa juga keluar Mekah. Dan dua-duanya juga bisa masuk keluar Mekah. Tapi Nabi memilih yang berbeda dari masuk Mekah dan keluar Mekah. Akan ya ketika Nabi mencoba untuk haji, ya sebelum haji wada itu Nabi kan pernah mencoba untuk ibadah haji, tapi kan ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy dan bahkan sempat diberi waktu cuma beberapa hari dan itu tidak cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu cara Nabi masuk kota Mekah dan keluar kota Mekahnya berbeda jalan. Ya. Dan ini adalah jalan ketika maksud dan tujuan kita melakukan kebaikan. Apapun jenisnya. Tidak hanya ketika sholat Id atau sholat 5 waktu berjamaah, tapi apapun jenis perjalanannya. Ya. Ada misalkan ya, iyadatul marid atau mengunjungi orang sakit. Kemudian iyadatul haji, mengunjungi orang yang baru pulang haji. Kemudian iyadatul azfi, mengunjungi atau kondangan pernikahan kerabat ataupun kenalan. Dan sampai pada iyadatul janazati, takziah ke rumah duka orang yang meninggal. Dan ini semuanya adalah tujuan yang dilakukan dengan cara berjalan dan jalannya bisa dilakukan dengan skema tadi. Nah, iyadatul marid itu sendiri ini banyak dibahas oleh para ulama ya, bahwa mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Bahkan Nabi itu mengajarkan kepada kita
kalau mengunjungi orang sakit itu bagaimana sih yang baiknya? Ya. Bagaimana sih yang baiknya? Contohnya misalkan apa sih yang kita obrolin kalau kita mengunjungi orang sakit? Ya. Apa saja yang kita mesti ucapkan? Nah, Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita mengunjungi orang sakit, ya, yang pertama yang mesti kita ucapkan adalah mendoakan orang yang sakit. Ya. Jadi ya doanya secara bahasa Indonesia ya semoga Allah memberikanmu kesembuhan. Kalau Nabi itu doain orang kalau jenguk orang sakit itu dibaca doanya sampai 3 kali. Semoga Allah memberikanmu kesembuhan, semoga Allah memberikanmu kesembuhan, semoga Allah memberikanmu kesembuhan. Lalu ketika misalkan orang yang kita kunjungi karena dia sakit, sedih dan nangis gitu ya, maka Nabi Muhammad SAW itu ya bertanya juga, memang apa yang kamu rasakan atau apa yang membuatmu bersedih dan lain sebagainya, apa yang membuatmu sakit. Dan ini juga ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kemudian muncul hal-hal yang tidak tidak baik, ya karena mungkin ya kelalaian orang menjadi sakit dan lain sebagainya, ya maka tidak kemudian mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang yang sakit. Jadi misalkan orang sakit ini dia cerita karena kelalaian dia melakukan sesuatu atau karena kelalaian dia makan sesuatu yang sudah dipantang oleh dokter. Ya, maka sebagai saudara yang menjenguk ya jangan kemudian bilang syukurin gitu misalkan. Atau kapok kan, nah jangan. Jadi tetap yang diucapkan tetap yang baik-baik, yang diucapkan tetap yang doa. Karena ada hal-hal yang dibatasi oleh Rasulullah SAW ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Contoh misalkan ya, kita menjenguk orang sakit tapi di rumah, karena dia tidak dirawat inap di rumah sakit. Maka ketika kita diizinkan masuk di ruangan orang yang sakit itu berbaring, harus menjaga mata. Jadi pandangan kita jangan sampai kita seperti ingin tahu isi rumah orang lain. Jadi kalau arah kamarnya kira-kira itu masuk, kemudian sebelah kanan paling pertama, itu jangan coba-coba melihat yang lurus-lurus, apa misalkan lihat merek kulkasnya, apa misalkan lihat pintu dapurnya, apa misalkan lihat lemari hiasannya dan lain sebagainya. Jadi menjaga pandangan itu bukan hal-hal yang nggak boleh dilihat. Beda ya, misalkan melihat aurat wanita, itu kan jelas aurat, sesuatu yang tidak boleh dilihat. Itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilihat secara mutlak, tapi pada saat kondisi tersebut, ya hal tersebut menjadi privasi orang lain. Sehingga ya mata kita sengaja untuk melihat ke sana ke sini, ya itu tidak boleh. Nah, itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah ya sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud itu menjenguk saudaranya atau kenalannya, tetangganya yang sedang
sakit. Nah, ketika masuk rumah ternyata dia dapati ada ada seorang wanita lah, entah itu istri tetangganya yang sakit atau saudaranya gitu. Nah, setelah itu temannya Abdullah bin Mas'ud ini ya, memperhatikan wanita tersebut. Padahal maksud tujuannya datang adalah menjenguk orang sakit. Tapi ketika di dalam rumah orang yang sakit ada wanita, maka ada orang, ya temannya Abdullah bin Mas'ud yang sama-sama menjenguk itu memperhatikan wanita tersebut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau infaqata aw lau infaqat ainuka kana khairan laka." Enggak usah lirik-lirik. Itu bahasanya, Pak. Maksudnya gini, kalau seandainya kamu meneduhkan, menurunkan pandanganmu, matamu itu lebih baik. Bahasa kitanya jangan lirik-lirik. Nah. Ini hal-hal yang menjadi sederhana, tetapi diperhatikan oleh Islam, diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali bahwa mengunjungi ini orang sakit itu tidak hanya misalkan kita batasi, oh ini saudara saya. Kalau bukan saudara saya, sekandung misalkan, ataupun saudara yang punya hubungan darah, itu kemudian dibedakan, tidak. Atau misalkan ini adalah gimana ya? Kalau kita kan ada sekup RT, RW dan lain sebagainya ya. Maka kalau yang bukan begitu-begitu kemudian kita tidak kunjungi. Atau bahkan misalkan ada tetangga yang meninggal tapi karena dia beda seagama, maka kemudian tidak dikunjungi ketika sakit. Kalau tetangganya seagama, maka dikunjungi. Nah, inilah yang berbeda dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari pemaparan para sahabat, contohnya sahabat Anas bin Malik. Beliau cerita bahwa dulu pernah ada pemuda lah bahasanya, pemuda dari kalangan Yahudi, dan pemuda ini sering membantu Nabi Muhammad SAW keperluan sehari-hari. Pokoknya dia senang bantu Nabi, tapi dia orang Yahudi. Dia enggak, mungkin waktu itu belum masuk Islam. Lalu kemudian pemuda ini sakit. Sakit. Nah, ketika pemuda ini sakit, fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nabi mendatangi rumahnya, Nabi menjenguknya. Dijenguk pemuda ini karena dia sakit. Faqa'ada 'inda ra'sihi faqala. Lalu ini namanya orang sakit lagi berbaring di depan. Lalu Nabi Muhammad SAW duduk di arah mukanya. Maksudnya mau ngobrol, mau membicarakan sesuatu. Nabi mengatakan aslim, ya kan? Hei pemuda Yahudi, masuk Islamlah. Masuk Islamlah. Lalu si pemuda ini ngelirik ke bapaknya, ya, karena ada bapaknya di situ. Maksudnya kalau dia masuk Islam, bapaknya marah enggak, kan masih seperti itulah prasangka bawaannya. Dia lirik ke arah bapaknya, lalu kemudian karena bapaknya tahu anaknya melirik ke arahnya ini
tujuannya adalah mempertanyakan, boleh enggak kira-kira gitu. Cuma anaknya enggak berani ngomong. Dia lirik ke bapaknya, bapaknya tanpa ditanya berkata, ati' Abal Qasim. Kata bapaknya, ya silakan kalau kamu mau turuti ya perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau panggilannya Nabi Muhammad dulu Abul Qasim. Fa aslama, maka akhirnya pemuda Yahudi itu masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi selesai menjenguk, mendoakan dan mengislamkan pemuda Yahudi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi ini dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilakukan Nabi dalam rangka berdakwah. Jadi dakwah Nabi itu banyak dilakukan dengan cara yang bukan oral atau bukan berbicara, tapi dilakukan dengan cara yang sifatnya tindakan. Ada orang yang bukan seagama sakit dijenguk. Ini tujuannya bukan sekedar menjenguk orang sakit. Tujuannya adalah memperlihatkan, menggambarkan bagaimana mulianya ajaran Islam. Karena kalau ajaran Islam itu terlihat baik, maka orang di luar Islam akan tertarik. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang namanya interaksi sosial itu tidak mengenal batas-batas apapun, ya, apalagi yang namanya kesukuan dan ras, itu jauh sekali. Nah, hal-hal semacam ini dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, dilihat oleh orang-orang Yahudi, dilihat oleh orang-orang Nasrani, dan banyak di antara mereka yang simpatik terhadap Nabi. Simpatik dalam artian tidak sekedar kemudian mereka mau masuk Islam. Kalau simpatik mereka mau masuk Islam, oh itu namanya sudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu dilalah. Tapi ada berupa simpatik sosial. Simpatik sosial. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tertarik dengan sosok Nabi, tapi dia belum mau masuk Islam dan senang dengan Nabi. Bahkan simpatik, bahkan rela memberikan apapun untuk Nabi. Tapi dia nggak mau masuk Islam gitu loh. Dia tidak dapat hidayah, tapi dia punya perasaan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bagus sekali. Nah, kan persepsi-persepsi inilah yang kemudian membuat Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan, yang diajarkan Rasulullah itu mudah diterima oleh kalangan siapapun. Ini kita harus belajar gimana psikologi dakwahnya Nabi, dari mulai seorang diri di tengah masyarakat yang sudah punya nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama. Dan nilai-nilai budaya agama ini sudah luhur turun-temurun. Jadi agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama yang sifatnya menyembah berhala itu bukan agama yang baru di kota Mekah Madinah 10 tahun, itu sudah turun-temurun. Bagaimana Nabi Muhammad seorang diri bisa mempengaruhi mereka, menanggalkan keyakinan mereka, dan masuk Islam. Ini kan luar biasa.
Kita saja, misalkan ya, kita ini kan sudah punya agama keyakinan Islam. Lah kemudian ada orang yang punya keyakinan lain, mungkin nggak kita merubah keyakinan kita? Kalau bukan ajaran yang dibawa oleh orang lain itu masuk dan bisa diterima oleh kita, memang tidak mungkin. Nah, ini hal-hal kecil sebetulnya, tapi itu menjadi cara, strategi, psikologi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali itu semuanya hal-hal baik, apapun yang kita lakukan dengan cara perjalanan. Maka anjurannya di dalam Islam adalah memulai dengan pergi dengan memilih satu jalan, pulang dengan memilih jalan yang lainnya. Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita sambil menunggu waktu Isya yang mungkin tidak lama lagi, kami persilahkan kepada hadirin rahimakumullah jika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu orang lain di tengah jalan. Salam ya. Mm-mm. Uh-uh. Mm. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin minum dulu, Pak. Singkat saja, yang pertama adalah Rasulullah itu tinggalnya di samping, ya bukan samping lagi ya, nempel sama masjidnya. Jadi pintu kamarnya Rasul kalau dibuka itu sudah masjid. Ya, jadi dan masjidnya bukan lagi dari samping tapi langsung di pengimaman. Ya, jadi ini ada pintu ya Pak ya? Ada ya, nah, ini rumahnya Nabi lah kira-kira. Jadi kalau Nabi keluar rumah itu langsung ke pengimaman. Nah yang tinggal sini ini ngikutin sunnahnya Nabi. Ada nggak yang tinggal sini? Waduh, nggak ada yang mau ngikutin sunnahnya Nabi. Sini nggak ada pintunya. Ini yang benar. Bapak-bapak ada nggak yang mau tinggal sini? Ya jadi Nabi tidak pernah kemudian keluar lewat sana, enggak, tetap keluar masuknya lewat sini. Kenapa ya? Karena ya sudah tidak memungkinkan lagi mencari jalan yang lain. Dan ya itu kan bukan kemudian lantas kok Nabi enggak konsisten. Ya bukan, memang karena tidak ada pilihan yang lainnya. Itu jadi Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebetulnya yang pertama pertanyaannya, kalau kita mau ke masjid, ketemu orang, tetangga, bilang sama kita, salam ya. Nah ini, ya Allahu alam lah, pokoknya maksud dia mengatakan hal tersebut, kira-kira tidak kita ketahui ya, baik dan buruknya, ya kita jawab saja insya Allah gitu. Walaupun ya kita nggak tahu maksudnya salam ke siapa. Adapun niat dia untuk kemudian bergurau atau sampai melecehkan, menghina, ya itu sudah niatnya dan sudah amal buruknya sendiri. Ya kita sih tidak perlu menanggapi, merespons dengan cara-cara apapun. Gitu ya. Kalau dia katakan salamnya buat Pak Ustadz gitu misalkan, oh iya insya Allah gitu. Kalau dia bilang juga salam ya, iya insya Allah gitu aja. Nah yang terakhir adalah, apa tadi Pak? Ah iya. Baik.
mengadakan acara-acara mendoakan orang tuanya. Ya. Nah, jadi orang meninggal itu kan masih ibaratnya tetap mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang masih hidup. Di antaranya adalah anak yang berbakti. Tapi ini dibatasi kepada ya keyakinan agama. Selama memang sang anak itu masih beragama yang sama dengan orang tuanya, masih muslim. Kalau anaknya bukan seorang muslim, mendoakan bapaknya yang meninggal dan bapaknya muslim, maka ya tidak akan diterima doanya. Ya kalau misalkan mengundang tetangga-tetangga, berarti kan tetangga yang doain, ya doa tetangganya lah nanti yang diterima. Adapun anaknya yang mendoakan atau yang kemudian menyelenggarakan kegiatan doa tersebut, ya tidak diterima. Pun sebaliknya jika yang meninggal orang tua itu non-muslim, anaknya masih hidup muslim, anaknya pun ketika melaksanakan kegiatan mendoakan orang tuanya tidak akan diterima. Bahkan para ulama bilang haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena Nabi Muhammad itu pernah mendoakan pamannya, Abu Thalib, meminta istighfar untuk Abu Thalib. Kata Allah, enggak perlu, jangan. Ya, kenapa? Karena memang Abu Thalib sampai akhir hayat itu tidak memeluk agama Islam, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu, jadi doa orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal itu masih diterima oleh Allah selama ada satu catatan dan beberapa catatan yang lain, diantaranya adalah masih seagama. Kalau beda agama maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kira-kira. Yang berikutnya kalau masih ada, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada ibaratnya sebuah ungkapan ya, bahwa orang yang tidak menjalin hubungan baik atau silaturahim, maka ibadahnya itu dianggap gugur. Ini sebetulnya dikaitkan juga dengan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa lafadznya, teksnya, tetapi maknanya adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dia masuk neraka. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka dia masuk neraka. Ini artinya apa? Bahwa ketika seseorang memiliki kebaikan-kebaikan amal ibadah, tetapi di sisi lain dia memutus hubungan silaturahim, maka saat itu ibadah-ibadahnya ini dianggap tidak bernilai oleh Allah. Atau di sisi lain ibadah-ibadah kebaikannya itu kalah kalau nanti dihisap dengan kekurangan dia, yaitu memutuskan hubungan silaturahim. Jadi ini bisa dihubungkan ya ungkapan tadi
dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak salah, la yadkhulul jannah tidak akan masuk surga orang yang man qata'a silaturrahim gitu. La yadkhulul jannata man qata'a la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Itu kira-kira hadisnya. Orang yang memutus hubungan silaturahim itu tidak masuk surga. Artinya itu tadi, bahwa dosa ini cukup besar sehingga bisa menggugurkan dan mengalahkan amal ibadah kebaikan. Nah, jadi bukan kemudian gimana ya tadi ya, misalkan dalam kurun waktu 1 hari karena dia tidak pernah nyapa tetangganya seharian, maka ibadah sehariannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi nilai-nilai ibadah yang dia lakukan kalau dibandingkan dengan dosa memutus hubungan silaturahim itu ya tidak seimbang lah kira-kira. Tapi qati'ur rahim ini satu konsep yang gimana ya? Satu konsep yang betul-betul qati'ur rahim ya. Jadi bukan karena misalkan tidak menyapa orang dianggap qati'ur rahim, bukan. Gitu ya. Jadi qati'ur rahim itu adalah betul-betul tidak, ibaratnya ya, tidak mengenali lagi bahasa kitanya. Misalkan sama saudara, ada saudara kandung 2 orang. Nah, ada salah satunya dia sudah betul-betul tidak mau mengenal saudaranya lagi. Ini baru disebut qati'ur rahim. Tapi kalau nggak WA seharian, ya itu bukan qati'ur rahim lah namanya. Tidak menyapa 1 hari, kan sekarang ada WA, tidak disapa seharian, ya itu bukan qati'ur rahim. Ya. Karena qati'ur rahim itu ya betul-betul bagaimana satu orang itu melepaskan, melupakan orang lain padahal dia mengenalnya. Makanya silaturahim juga itu sebetulnya yang disebut silaturahim itu adalah bukan sekedar saling tegur sapa, itu ya silaturahim. Maksud saya itu silaturahim. Itu silaturahim. Maksud saya yang dianggap silaturahim itu nilainya besar adalah ketika misalkan saya punya saudara saya menjauh dari saya mencoba mengejar, mendekati, mencoba untuk menyambung lagi, nah itulah yang disebut silaturahim beneran. Karena Nabi bilang tidak disebut silaturahim kalau yang sifatnya balas-balasan. Itu sih ya silaturahim tapi kan balas-balasan. Tapi silaturahim itu adalah yang menyambung hubungan yang terputus. Ya ini nanti dihubungkannya dengan tadi ya, artinya bahwa orang yang tidak mau silaturahim maka gugurlah ibadahnya. Bukan yang nggak mau tegur sapa kalau di jalan, bukan yang nggak mau jenguk orang yang sakit kalau lagi sakit, tapi yang betul-betul sudah tidak mau kenal lagi sama temannya, sama saudaranya, itu yang disebut qati'ur rahim. Ya itu nanti ya ancamannya bukan hanya gugur ibadahnya, tapi ya tidak masuk surga. Kalau muslim ya berarti kan tidak masuk surga duluan, nanti neraka dulu baru surga, kira-kira begitu. Yang berikutnya apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada berarti kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.